Apakah kamu pernah bangun di pagi hari dan merasa tubuhmu butuh waktu lebih lama untuk menyala? Seperti sendi terasa kaku, kepala agak berat, dan semangat belum muncul meski mata sudah terbuka? Kamu bukan satu-satunya. Banyak orang di atas usia 70 tahun merasa hal yang sama. Tapi tahukah kamu, kadang bukan karena umur, melainkan karena beberapa kebiasaan kecil di pagi hari yang tanpa sadar justru membuat tubuh kita bekerja lebih keras dari seharusnya. Pagi adalah waktu paling berharga. Karena dari sinilah hari kita dimulai. Dan bagaimana kita memulai pagi bisa menentukan bagaimana kita merasa sepanjang hari. Sayangnya, banyak orang lanjut usia melakukan kesalahan kecil yang tampak sepele, tapi bisa berdampak besar bagi kesehatan jantung, tekanan darah, bahkan keseimbangan tubuh. Nah, di video ini, kita akan membahas 4 kesalahan berbahaya yang sering dilakukan di pagi hari oleh orang di atas usia 70 tahun, dan tentu saja, bagaimana cara menghindarinya. Jangan khawatir, semua yang akan kita bahas sederhana, bisa dilakukan siapapun di rumah, dan bisa membuat pagi terasa lebih ringan serta penuh energi. Mari kita mulai dari kesalahan pertama, yang mungkin terlihat tidak berbahaya, tapi sebenarnya cukup serius. Kebanyakan orang berpikir, begitu bangun tidur, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah langsung berdiri, pergi ke kamar mandi, atau membuka jendela. Tapi di usia 70 tahun ke atas, gerakan mendadak seperti itu bisa jadi berisiko. Saat kita tidur, tekanan darah dan detak jantung menurun. Tubuh kita berada dalam kondisi istirahat total. Ketika kamu tiba-tiba bangun dan langsung berdiri, darah butuh waktu untuk naik ke otak. Akibatnya, banyak orang merasa pusing, bahkan ada yang sempat kehilangan keseimbangan dan jatuh. Coba pikirkan sebentar. Berapa banyak cerita yang kamu dengar tentang seseorang yang jatuh di kamar mandi pagi-pagi? Kebanyakan terjadi bukan karena lantai licin saja, tapi karena tubuh belum siap untuk bergerak cepat. Jadi, apa yang sebaiknya dilakukan? Saat kamu membuka mata, jangan langsung bangun. Berikan tubuh waktu sekitar 1 atau 2 menit untuk bangun juga. Gerakan jari tangan dan kaki pelan-pelan, tekuk lututmu sedikit, lalu tarik napas dalam-dalam. Setelah itu, duduk perlahan di tepi tempat tidur. Biarkan tubuh menyesuaikan diri sebelum kamu berdiri. Cara sederhana ini bisa menurunkan risiko pusing mendadak dan menjaga kestabilan tekanan darah. Banyak orang merasa sepele dengan hal ini, padahal rutinitas kecil seperti itu bisa menjadi perbedaan antara pagi yang tenang atau pagi yang berakhir di rumah sakit. Nah, setelah tubuh mulai terasa lebih siap, mari kita bahas kesalahan kedua yang sering dilakukan. Dan ini juga sangat umum. Banyak orang berpikir mereka harus langsung minum kopi begitu bangun tidur. Rasanya seperti ritual wajib, ya kan? Tapi sebenarnya, bagi tubuh yang sudah berusia di atas 70 tahun, kopi pertama di pagi hari bisa membawa efek yang tidak diharapkan. Saat kita baru bangun, hormon kortisol, hormon alami yang membantu kita merasa segar dan waspada, sedang berada di titik tertinggi. Kalau kita langsung minum kopi, kafein bisa mengganggu keseimbangan hormon ini, membuat jantung berdebar lebih cepat, bahkan kadang menyebabkan tremor ringan atau rasa cemas. Selain itu, kopi juga bersifat diuretik, artinya bisa membuat kamu lebih sering buang air kecil dan kehilangan cairan tubuh. Padahal setelah tidur 6-8 jam, tubuh sudah dalam kondisi agak dehidrasi. Kombinasi dehidrasi dan kafein bisa menyebabkan pusing, lemas, atau bahkan tekanan darah turun. Jadi, sebaiknya apa yang dilakukan? Gantilah kebiasaan minum kopi pertama pagi hari dengan segelas air hangat. Air membantu melancarkan peredaran darah, membangunkan sistem pencernaan, dan memberi sinyal lembut ke tubuh bahwa hari sudah dimulai. Kalau kamu ingin tetap minum kopi, tunggulah sekitar 1 jam setelah bangun tidur. Beri kesempatan tubuh menyesuaikan ritme alaminya dulu. Kamu mungkin terkejut, tapi banyak orang yang mencoba cara ini merasa lebih tenang, tidak lagi gemetar, dan bahkan tidur malamnya jadi lebih nyenyak. Terkadang, perubahan kecil seperti mengganti urutan kebiasaan bisa memberikan efek besar untuk kesehatan jangka panjang. Dan bicara soal kebiasaan, ada satu lagi kesalahan yang seringkali dianggap tidak penting, padahal sangat berpengaruh terhadap suasana hati dan kesehatan mental di usia lanjut. Banyak orang begitu bangun langsung menyalakan TV atau membuka ponsel. Tujuannya sederhana, ingin tahu berita pagi atau sekadar melihat kabar keluarga di grup WhatsApp. Tapi yang sering tidak disadari, banjir informasi di pagi hari justru
bisa membuat otak kita langsung stres sejak awal. Berita negatif, pesan-pesan berantai, atau bahkan hanya membaca komentar yang membuat kesal. Semuanya bisa memicu hormon stres seperti kortisol meningkat lebih cepat. Bagi orang yang sudah berusia lanjut, lonjakan stres semacam ini bisa berdampak ke tekanan darah, detak jantung, dan suasana hati sepanjang hari. Bayangkan saja, kamu baru bangun, belum sempat tersenyum, tapi sudah disuguhi berita buruk atau komentar yang membuat kesal. Bukankah lebih baik memberi waktu 15-30 menit untuk diri sendiri dulu? Cobalah rutinitas sederhana seperti membuka jendela, menarik napas dalam-dalam, melihat tanaman, atau mendengarkan musik lembut. Biarkan pagi menjadi waktu yang damai sebelum dunia luar mulai berisik. Ketika tubuh dan pikiran memulai hari dengan tenang, energi positif akan bertahan lebih lama. Dan yang menarik, banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang memulai paginya dengan ketenangan memiliki tekanan darah lebih stabil dan suasana hati lebih bahagia sepanjang hari. Jadi, alih-alih langsung menatap layar, coba hadiahi dirimu momen keheningan yang menenangkan. Sekarang, setelah kita tahu betapa pentingnya memberi tubuh waktu untuk bangun dengan lembut, menjaga hidrasi sebelum kopi, dan menghindari stres digital di pagi hari, ada satu kesalahan lagi yang tidak kalah penting. Sesuatu yang banyak dilakukan tanpa disadari, tapi sangat memengaruhi kesehatan jantung dan pernapasan. Kesalahan ketiga adalah tidak makan apapun di pagi hari, atau malah makan dengan cara yang salah. Banyak orang tua berpikir, saya nggak lapar, nanti saja makannya. Atau malah langsung makan makanan berat seperti nasi goreng atau mie instan karena cepat dan praktis. Tapi tahukah kamu, setelah tidur panjang semalaman, kadar gula darah kita biasanya menurun. Kalau tubuh tidak segera mendapat asupan yang lembut dan bergizi, otak akan kekurangan energi. Akibatnya, bisa timbul rasa lemas, pusing, bahkan mudah marah tanpa sebab. Melewatkan sarapan juga bisa membuat tubuh kehilangan keseimbangan elektrolit. Apalagi kalau malam sebelumnya kamu tidak minum cukup air. Ini sebabnya banyak lansia merasa mudah goyah atau gemetar saat berjalan di pagi hari. Tapi bukan berarti kamu harus langsung makan berat begitu bangun. Tubuh orang berusia lanjut seringkali butuh waktu lebih lama untuk menyalakan sistem pencernaannya. Jadi, langkah terbaik adalah memberi tubuh sesuatu yang ringan dulu. Misalnya, segelas air hangat dengan sedikit perasan lemon, atau 1 sendok madu kecil. Setelah itu, tunggu 15-20 menit baru makan sarapan ringan seperti bubur oat, pisang matang, atau sepotong roti gandum dengan telur rebus. Hal penting lainnya, hindari sarapan yang terlalu asin atau berlemak tinggi. Banyak orang mengira makan lauk sisa semalam adalah hal yang praktis. Padahal makanan seperti itu bisa membuat tekanan darah melonjak di pagi hari, terutama kalau kamu punya riwayat hipertensi. Pikirkanlah sarapan sebagai bahan bakar lembut bagi tubuh. Semakin ringan dan bernutrisi awalnya, semakin stabil energi dan mood MU sepanjang hari. Bahkan beberapa orang melaporkan bahwa setelah mengganti sarapan berat dengan menu yang sederhana tapi seimbang, mereka tidak lagi mengantuk setelah makan, dan perut terasa lebih nyaman. Nah, setelah urusan makanan, mari kita bicara soal hal yang tampaknya sederhana tapi sering diabaikan, kurangnya gerakan lembut atau peregangan di pagi hari. Ini kesalahan keempat yang diam-diam bisa mempercepat penurunan fungsi otot dan sendi, bahkan meningkatkan risiko jatuh. Banyak orang berpikir bahwa olahraga itu harus berat, jogging, bersepeda jauh, atau senam penuh keringat. Padahal, di usia 70-an, yang dibutuhkan tubuh bukan kecepatan atau intensitas tinggi, tapi konsistensi dan kelembutan. Gerakan kecil yang dilakukan setiap pagi bisa membantu melancarkan aliran darah, menjaga kelenturan sendi, dan membuat otak lebih waspada. Sayangnya, banyak yang justru melewatkan bagian ini karena merasa, nanti saja jalannya pas belanja ke pasar, atau kan sudah banyak jalan di rumah. Tapi aktivitas sehari-hari tidak sama dengan gerakan peregangan yang benar. Ketika kamu bangun, otot dan sendi masih dalam posisi kaku setelah berjam-jam tidak bergerak. Tanpa peregangan ringan, setiap langkah yang kamu ambil di pagi hari berisiko menimbulkan tarikan kecil di otot, yang dalam jangka panjang bisa menyebabkan nyeri lutut, pinggang, atau bahu. Coba bayangkan kalau setiap pagi kamu hanya meluangkan 5 menit untuk melakukan gerakan sederhana. Misalnya, duduk di kursi, lalu putar bahu perlahan ke belakang dan ke depan. Lanjutkan dengan mengangkat tangan ke atas sambil menarik napas dalam-dalam,
lalu turunkan perlahan sambil menghembuskan napas. Lakukan juga gerakan memutar pergelangan kaki dan menekuk lutut perlahan. Gerakan kecil ini tidak membutuhkan alat apapun, tapi dampaknya luar biasa. Banyak orang yang melakukannya secara rutin melaporkan bahwa mereka lebih mudah bergerak, lebih bersemangat, dan merasa lebih mudah. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa lansia yang melakukan peregangan lembut setiap pagi memiliki risiko jatuh 30% lebih rendah dibanding yang tidak melakukannya sama sekali. Selain membantu tubuh, peregangan di pagi hari juga punya manfaat untuk pikiran. Saat kamu menarik napas dalam dan fokus pada gerakan tubuh, otak akan memproduksi hormon endorfin yang membuat perasaan lebih tenang dan bahagia. Itu sebabnya banyak orang yang memulai hari dengan sedikit peregangan merasa lebih positif dan siap menghadapi apapun yang terjadi sepanjang hari. Tapi tentu, setiap tubuh berbeda. Kalau kamu memiliki kondisi tertentu seperti radang sendi atau nyeri punggung kronis, tidak perlu memaksakan diri. Cukup lakukan versi lembutnya, atau konsultasikan dulu dengan dokter atau fisioterapis tentang gerakan yang aman. Yang penting adalah konsistensi, bukan seberapa banyak atau cepat kamu melakukannya. Dan satu hal lagi yang seringkali dilupakan, lingkungan sekitar saat kamu beraktivitas di pagi hari juga berperan besar. Banyak orang lanjut usia langsung membuka jendela lebar-lebar, berdiri di udara dingin tanpa pemanasan dulu. Ini juga bisa berbahaya. Udara dingin bisa membuat pembuluh darah menyempit dan tekanan darah naik secara tiba-tiba, terutama pada mereka yang memiliki riwayat hipertensi atau penyakit jantung. Jadi, sebelum membuka jendela atau keluar kamar, pastikan kamu sudah melakukan peregangan ringan dan tubuh terasa hangat. Setelah itu, barulah nikmati udara pagi dengan tenang, bukan dengan tubuh yang kaget oleh suhu dingin. Mungkin kamu berpikir, saya sudah bertahun-tahun melakukan hal ini dan baik-baik saja. Tapi ingat, tubuh kita terus berubah seiring waktu. Hal-hal yang dulu aman, sekarang bisa berdampak berbeda. Menyesuaikan kebiasaan bukan berarti kita lemah. Justru itu tanda bahwa kita bijak dan peduli pada tubuh sendiri. Ketika kita mulai memperlakukan pagi dengan lebih lembut, bangun perlahan, memberi tubuh air yang cukup, menjaga pikiran dari stres, makan dengan bijak, dan menggerakkan tubuh secara perlahan, maka pagi bukan lagi waktu yang menegangkan. Pagi menjadi momen yang menenangkan, menyegarkan, dan bahkan bisa menjadi sumber semangat baru untuk menikmati hidup setiap hari. Dan setelah memahami semua ini, ada satu hal penting lagi yang sering diabaikan banyak orang setelah usia 70 tahun. Hal yang tidak terlihat secara fisik, tapi sangat memengaruhi bagaimana kita merasakan kebahagiaan dan ketenangan setiap pagi. Api dampaknya bisa sangat besar bagi kesehatan dan kebahagiaan. Pikiran yang penuh keluhan dan rasa cemas di pagi hari. Banyak orang di usia lanjut tanpa sadar memulai hari dengan pikiran negatif. Bangun pagi, lalu yang pertama muncul di kepala adalah, "Aduh, punggungku sakit lagi." Atau, "Duh, umur segini, apa yang bisa saya lakukan?" Mungkin terdengar wajar, karena tubuh memang tidak lagi sekuat dulu. Tapi membiarkan pikiran negatif mendominasi di pagi hari, bisa menjadi salah satu kesalahan terbesar yang kita lakukan setiap hari. Karena otak kita percaya pada apa yang kita katakan padanya. Ketika kita terus-menerus fokus pada keluhan, otak akan memproduksi hormon stres seperti kortisol lebih banyak. Akibatnya, tekanan darah naik, sistem kekebalan tubuh melemah, dan mood menjadi buruk sepanjang hari. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa orang yang sering memulai hari dengan pikiran negatif cenderung merasa lebih lelah meskipun tidak banyak melakukan aktivitas. Sebaliknya, orang yang mengawali pagi dengan rasa syukur dan niat positif justru memiliki sistem saraf yang lebih tenang, tidur lebih nyenyak di malam hari, dan bahkan merasa lebih mudah secara emosional. Jadi, bagaimana caranya menghindari kesalahan ini? Mulailah hari dengan satu kebiasaan sederhana. Ucapkan rasa syukur, sekecil apapun itu. Saat kamu membuka mata, ucapkan dalam hati, "Terima kasih, saya masih diberi kesempatan melihat pagi ini." Atau, "Saya bersyukur tubuh saya masih bisa bergerak hari ini." Kedengarannya sederhana, tapi ucapan itu bisa mengubah seluruh suasana pagi. Kalau kamu suka menulis, bisa juga menyiapkan buku kecil di samping tempat tidur dan menuliskan 3 hal yang kamu syukuri setiap pagi. Bisa tentang apapun, udara yang segar, sarapan yang enak, atau sekadar bisa berbicara dengan seseorang yang kamu sayangi hari ini. Latihan kecil ini melatih otak untuk fokus pada hal baik, bukan kekurangan. Selain itu,
Penting juga untuk memberi diri sendiri waktu tenang di pagi hari. Tidak perlu lama, 5 hingga 10 menit saja. Duduk, tarik napas perlahan, dan biarkan pikiranmu kosong sejenak. Tidak usah memikirkan rencana hari ini, tidak usah memikirkan masalah kemarin. Biarkan pagi menjadi waktu untuk berdamai dengan diri sendiri. Kamu mungkin berpikir, tapi saya sendirian di rumah. Apa gunanya melakukan itu? Justru disitulah letak keindahannya. Saat kamu belajar menikmati kebersamaan dengan dirimu sendiri, kamu mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari luar. Ia bisa tumbuh dari dalam, dari cara kamu memperlakukan dirimu setiap pagi. Dan satu hal yang tidak kalah penting, hindari membandingkan hidupmu dengan orang lain. Di era sekarang, mudah sekali melihat foto orang lain di media sosial, liburan, berkumpul, atau tampak bahagia. Tapi kamu tidak tahu apa yang sebenarnya mereka rasakan di balik foto itu. Hidup di atas usia 70 bukan tentang mengejar apa yang orang lain punya, tapi tentang menikmati setiap hari dengan tenang, penuh rasa syukur, dan kesadaran bahwa kamu masih di sini, masih punya kesempatan untuk tertawa, berbagi cerita, dan menikmati keindahan sederhana yang sering dilewatkan orang muda. Kalau kamu perhatikan, keempat kesalahan yang kita bahas tadi semuanya berawal dari satu hal sederhana. Terlalu terburu-buru menjalani pagi. Bangun terburu-buru, minum kopi terburu-buru, membaca berita terburu-buru, bahkan berpikir pun terburu-buru. Padahal, setelah melewati 70 tahun kehidupan, bukankah kita pantas menikmati segalanya dengan lebih pelan? Bayangkan betapa indahnya jika setiap pagi kamu mulai dengan lembut. Bangun perlahan, tarik napas dalam, minum air hangat, lihat sinar matahari yang masuk ke kamar, dan ucapkan terima kasih karena kamu masih di sini. Hidup, bernafas, dan punya kesempatan menikmati hari yang baru. Tubuhmu akan merasakannya. Pikiranmu akan lebih tenang. Dan yang paling penting, hatimu akan lebih damai. Mungkin kamu berpikir, sudah terlambat mengubah kebiasaan. Tidak, tidak pernah terlambat. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memulai ulang. Tidak peduli berapa usia kamu sekarang, 70, 80, bahkan 90. Setiap hari masih bisa menjadi hari pertama dari hidup yang lebih tenang, lebih sehat, dan lebih bahagia. Jadi, mulai besok pagi, coba lakukan satu hal kecil saja dari yang kita bahas tadi. Bangun sedikit lebih perlahan. Minum air sebelum kopi. Jangan langsung pegang ponsel. Lakukan peregangan lembut, dan ucapkan rasa syukur sebelum memulai hari. Satu perubahan kecil mungkin terasa sepele, tapi ketika dilakukan setiap hari, ia akan mengubah seluruh kualitas hidupmu. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, aku ingin mengajakmu untuk berbagi di kolom komentar. Ceritakan kebiasaan pagimu, atau mungkin hal yang ingin kamu ubah mulai besok. Siapa tahu, cerita sederhana darimu bisa menginspirasi orang lain juga. Jangan lupa tekan tombol suka dan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan tips-tips lain tentang cara hidup sehat, bahagia, dan penuh semangat di usia emas. Ingatlah, usia bukanlah batas, tapi hadiah. Setiap tahun yang kamu jalani adalah bukti ketangguhan dan kebijaksanaanmu. Jadi, mari kita sambut setiap pagi bukan dengan terburu-buru, tapi dengan senyum, rasa syukur, dan niat untuk menjaga diri sebaik mungkin. Karena hidup setelah usia 70 bukan tentang seberapa lama kita bisa berjalan cepat, tapi seberapa dalam kita bisa menikmati setiap langkahnya. Selamat pagi, dan selamat menikmati hari yang baru, dengan hati yang tenang, tubuh yang ringan, dan semangat yang baru.